Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waradu ani sahaba. Ya Rabbi waradu ani sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waradu anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam acara bersilaturahim, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita, dan kita sekaligus bersilaturahim di Ar-Ribat Manba'ul Hikmah di Asdamiroha Channel. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali
di acara ini. Insya Allah acara ini adalah menjadi suatu sarana ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, terutama kita semua masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terpenting kita sungguh luar biasa, kita masih bisa mengikuti, menyimak di acara yang mulia ini. Al-Fakir mau membacakan satu hadis Nabi yang berbunyi, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Nabi kita berkata, sesungguhnya yang aku takutkan, yang lebih aku takutkan dari apa yang aku takutkan. Ini kata baginda Rasul nih. Untuk siapa? Untuk kita. Rasulullah menakutkan, mengkhawatirkan kepada umatnya kita ini semua apa? Yaitu syirkul asghar. Syirik kecil. Jadi syirik itu menduakan Tuhan, menduakan Allah. Seperti apa? Seperti kita nyembah ke lautan, nyembah ke gunung, nyembah ke kuburan, dan kita mendewa-dewakan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW terhadap kita sebagai umatnya. Kenapa? Karena kita bisa kafir kalau kita syirik. Menyembah, menduakan Allah, itu syirik. Tapi ini ada. Kalau yang syirik itu jelas syirik. Terang, benderang, terlihat, terketahui, terasa kesyirikan. Tapi ada yang syirkul asghar. Syirik kecil. Syirik ini, cuman kecil syiriknya. Tapi tetap walaupun kecil, ya namanya syirik, ya syirik. Apa? Yaitu ar-riya, yaitu adalah riya. Apa itu riya? Riya itu adalah beramal kebaikan, tapi bukan untuk Allah, tapi adalah untuk selain Allah. Kita bersedekah, tapi ingin dipuji orang. Kita misalkan sholat sunnah, ini itu, duha, tahajud, segala macam, ingin dilihat orang. Semua apa-apa pekerjaan kebaikan yang seyogianya itu adalah suatu amalan yang bernilai tinggi, tapi sayang kita diperuntukkan bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita puasa Senin Kamis rajin, tahajud rajin, duha rajin, segala macam rajin, tapi tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya ingin dipuji, ingin mendapat harga dari selain Allah, yakni manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sifat riya ini adalah suatu sifat yang sangat menghancurkan amal perbuatan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Karena amal-amalan yang didasari dengan riya, maka pahalanya hancur. Tidak ada pahala sama sekali. Lir. Kayak debu disimpan di atas batu, langsung tertiup angin taufan. Hilang semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita jauhi sifat riya itu, jangan sampai ada di hati kita. Insya Allah, sekuat tenaga, kita singkirkan godaan setan, kita jauhkan hawa nafsu kita untuk melakukan ar-riya, yaitu adalah bekerja kebaikan, tapi tidak karena Allah, tapi hanyalah karena selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Fakir langsung aja ke acara inti, yaitu Al-Fakir mau berbagi ilmu, mengijazahkan satu ilmu. Ilmu ini dinamai ilmu kasemaran. Ini ilmu kasemaran, ilmu Banten ini. Jadi ilmu ini
kalau kita kerjakan, kalau kita amalkan, kalau kita riyadhohin, kalau kita puasain, ini ilmu bisa walaupun kita jelek rupa kita nih, rupa kita ya sebenarnya sih rupa kita nggak ada yang jelek, cuman orang kadang-kadang ada yang menilai, oh ini jelek, ini cantik, ini tampan, ada yang gitu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita adalah udah sebaik-baiknya ciptaan. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia menilai jelek, menilai tampan seperti itu. Ya udahlah, itu al-adat muhakamah. Di kita sekarang ini ilmu kalau kita amalkan walaupun rupa kita ini jelek kata orang, tapi terlihatnya ganteng. Walaupun kita ini misalkan perempuan nih, kelihatannya jelek kata orang, tapi setelah melaksanakan ini, terlihatnya cantik saja. Nah, ini namanya ilmu kasemaran, ilmu Banten ini. Al-Fakir ini ijazah dulu dari daerah Banten. Jauh sekali. Alhamdulillah ini sudah tajribah. Sudah tajribah dan sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadoratnya dulu tulis supaya kita tidak salah untuk melakukan dan mengamalkannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wa sufriyah wa khususan ila hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Nabi Allah Yusuf bin Yaqub. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekhi Ustadi Sayyid Asdamiluha. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekhi Ustadi Man Ajajani Hadza. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Abi wa Umi. Al-Fatihah. Udah biasa maklum. Al-Fakir katakan sudah sering. Setiap kita baca Al-Fatihah berarti kita baca surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillah sampai waladhdallin. Ini auratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini puasanya 3 hari. Pertama hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Ini. Jadi 3 hari. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Di wiridnya berapa? Di wiridnya malam Selasa 110, malam Rebo 110, malam Kamis 110, malam Jumat 313. Jadi ini Selasa buka biasa seperti bulan puasa, Rabu puasa seperti bulan puasa bukanya maghrib. Terus pas hari Kamis, hari ketiga nih. Pas hari Kamis, maghribnya jangan buka. Asal maksudnya jangan buka berbanyak makanan. Jangan, maksudnya batalin aja karena tidak ada puasa lebih dari maghrib. Puasa itu hanya sampai maghrib. Jadi kalau lebih dari maghrib itu namanya bukan puasa, itu namanya riyadhah. Bukan mati geni. Kalau mati geni itu berasal dari agama Buddha, Hindu. Jadi di Islam itu namanya riyadhah. Nggak apa-apa, riyadhah itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah mati geni dan sebangsanya. Jadi pada hari Kamis itu kita puasanya pas maghrib cukup membatalkan aja, ya minum air seteguk lah. Atau sesendok aja. Setelah itu kita lepas, jangan makan apa-apa. Jadi pas habis Isya atau habis tahajud kita baca 313 itu. Hadarat hadiah tetap 1. Tuh nanti pas paginya, bukanya pagi jam 6. Bukanya pagi jam 6, bukanya kita menghadap matahari. Jadi pas matahari pas keluar, matahari lagi pas keluar merah, ya kita bukanya mata kita ditujukan ke matahari dan
Yang pertama kita buka itu adalah kita pertama persiapkan cabai kecil, cabai kecil yang matang, yang berwarna merah. Yang kecil-kecil aja, kalau kuasar besar nanti susah nelannya. Jadi dibungkus pakai asam Jawa. Asam Jawa dibuang kulitnya, dibuang bijinya. Jadi tinggal dagingnya aja, terus dibungkus dengan asam Jawa itu. 3 butir. Nah, jadi pas kita mau buka itu, bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyar in hadza illa malakun karim. Tuh, langsung kita dimasukkan ke mulut. Ini mata memandang ke matahari yang baru lagi keluar itu. Langsung kita disuruh didorong pakai air putih. Air putih juga kita bacain dulu itu bacain ayat tadi 19 kali sebelum kita minum. Masih dipersiapkan dulu sebelum buka. Dibacain dulu itu ke air 19 kali, nanti pas buka, pas asam dimasukkan ke mulut, langsung didorong pakai air yang sudah kita bacain ayat tadi. Dan mata kita tertuju lurus ke matahari yang baru keluar. Nah, setelah itu kita baru boleh buka makan apa-apa. Jadi yang pertama buka itulah. Cuman di dalam dunia periadohan untuk menjaga kesehatan kita, kalau kita puasa atau riadoh lebih dari 1 hari atau 2 hari atau 3 hari misalkan, kita itu pertama itu harus minum kopi pahit. Jadi untuk menjaga kestabilan perut gitu. Itulah di dunia periadohan. Jadi untuk kesehatan sih itu. Tapi Al-Fakir dulu melaksanakan itu enggak minum kopi sih. Tapi ya alhamdulillah. Jadi ilmu ini memang ilmu sudah tajribah. Kita pokoknya kalau perempuan ya pasti banyak yang mencintai laki-laki. Kalau laki-laki pasti banyak yang mencintai perempuan. Kita disenangi orang yang melihat lah. Jadi kita walaupun kata orang jelek, tapi kita kelihatannya ganteng aja gitu. Itulah ilmu ini sudah tajribah. Al-Fakir ijazahkan ini kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir demi untuk kebaikan. Semoga Allah dengan ilmu ini menjadikan sabab turunnya rahmat Allah dan kita bisa untuk ke arah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mendorong kita kepada kebaikan. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.